warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Universitas Tadulako. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Saya Ana Agung Putu Sinta Dewi, NIM A611221272, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tadulako. Pada saat ini saya mengajar di SD Negeri Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada siswa kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, organ gerak hewan. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu terkait praktik pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih, selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa dulu supaya pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas pimpin doa. Amin. Oke, jadi anak-anak sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ada satu lagu. Lagu ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Siap nyanyi? Siap. Semangat menyanyi? Semangat. Oke, kita lihat lagu-lagunya. Lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini adalah lagu Cicak-cicak di dinding. Tahu lagu Cicak-cicak di dinding? Tahu. Siapa yang tidak tahu? Semuanya tahu kan? Oke, kita menyanyi lagu Cicak-cicak di dinding sambil berdiri dan tepuk tangan. Oke? Ayo silakan berdiri. Silakan duduk. Baiklah anak-anak, dari lagu yang anak-anak nyanyikan tadi bercerita tentang apa? Cicak? Ya, cicak. Apa yang anak-anak ketahui tentang cicak? Cicak bergerak menggunakan kaki. Kemudian cicak bergerak dengan cara merayap. Apa lagi? Makanan cicak nyamuk. Oke. Jadi hari ini anak-anak kita akan belajar
belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan. Nah, manfaat anak-anak belajar materi ini yaitu yang pertama, anak-anak akan mengetahui alat gerak pada hewan. Yang kedua, anak-anak akan tahu sistem gerak pada hewan. Dan yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah anak-anak akan mengetahui apa itu ide pokok dan bagaimana cara mencari atau mengetahui ide pokok pada suatu paragraf. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati tayangan video, siswa mampu menganalisis alat gerak hewan dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan berdiskusi, siswa mampu menganalisis hubungan setiap alat gerak hewan dengan tepat. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, setelah kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ide pokok pada setiap paragraf dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ada sebuah video. Video ini tentang macam-macam hewan. Ada hewan dalam keseharian kalian, ada juga hewan yang ada di kebun binatang. Perhatikan ya, hewan. Nah, ini apa? Kucing. Ini ayam. Ini ayam. Ini kerbau. Ini koi. Ikan. Namanya kan? Koi. Oh ya. Ini monyet. Ini merah. Ini babi. Ini anjing. Terakhir, ini kuda. Oke. Dari hewan yang anak-anak lihat tadi, kalau anjing, organ geraknya apa? Kaki. Oke, kita lihat organ gerak hewan. Silakan buka bukunya dan baca organ gerak hewan. Ya, organ gerak hewan. Ya, oke, silakan dibaca. Oke, anak-anak sudah selesai membaca? Sudah. Anak-anak tadi sudah menyaksikan video. Kemudian anak-anak juga sudah membaca. Sekarang, apa itu organ gerak? Ayo, siapa yang tahu? Organ gerak? Apa? Secara umum? Ya, bisa. Secara umum gerak. Oke. Kemudian, alat gerak pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama alat gerak pasif dan aktif. Kalau pasif apa? Tulang. Kalau alat gerak aktif otot. Kemudian tadi anak-anak sudah lihat macam-macam hewan. Contoh hewan anjing. Anjing bergerak menggunakan kaki.
Oke, Vina menemukan masalah bagaimana jika salah satu komponen pada hewan tidak berfungsi dengan baik. Bagaimana Oke, itu masalah yang ditemukan oleh Vina. Ada lagi teman yang lain menemukan sebuah masalah? Tidak? Oke. Dari masalah ini, bagaimana jika salah satu komponen pada hewan tidak berfungsi dengan baik? Nah, dari masalah ini, anak-anak akan pecahkan dalam kelompok. Masih ingat kelompoknya yang kemarin? Masih ya? Kelompok 1 siapa? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, jadi anak-anak dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti sebentar setelah anak-anak bentuk kelompok, anak-anak akan mengerjakan LKPD. Masalah yang disampaikan oleh teman diselesaikan dalam diskusi kelompok. Bisa? Bisa. Oke, sekarang silakan bentuk kelompok. Silakan. Oke, sudah dibentuk kelompok? Sudah. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Nanti anak-anak harus bekerja sama yang baik dalam kelompok. Aktif. Ya, aktif berdiskusinya. Kemudian pecahkan masalahnya secara kelompok. Ini LKPD. Kemudian petunjuk penggunaan LKPD-nya. Di lembar LKPD-nya sudah ada petunjuk. Ya, sudah ada petunjuk. Kemudian dari permasalahan yang telah diidentifikasi, sebentar anak-anak akan mendiskusikannya bersama teman kelompok. Dan di akhir, masing-masing ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Dan teman kelompok lain akan menanggapi. Kemudian hasil identifikasi masalahnya anak-anak langsung kerjakan di halaman berikutnya pada LKPD. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Nih LKPD-nya. Ya, ayo silakan dikerja. Silakan tulis nama kelompoknya. Hewan tidak berfungsi dengan baik. Gimana itu hewan kalau tidak berfungsi dengan baik? Kalau salah satu komponennya tidak berfungsi dengan baik, kira-kira hewan itu gimana? Nah, silakan tulis. Terus gimana? Silakan diskusikan dengan teman. Gimana itu kira-kira? Menurutnya kelompok 2 gimana? Cinta gimana? Gimana? Oh, tulis aktivitas katanya. Oke, silakan kalau pendapat temannya langsung ditulis di sini. Cantika gimana? Kalau menurut Cantika?
Cantika bilang akan cacat. Randy tadi bilang sulit beraktivitas. Oke, simpan. Bisa? Bisa kerjanya? Bisa. Oke. Tulis menurutnya kelompok 2 gimana? Simpan gimana? Gimana? Oh, sulit beraktivitas katanya. Oke, silakan. Kalau pendapat temannya langsung ditulis di sini. Cantika gimana? Kalau menurut Cantika? Ya, Cantika bilang akan cacat. Randy tadi bilang sulit beraktivitas. Oke, simpan. Bisa? Bisa kerjanya? Bisa. Oke. Bagaimana jika salah satu komponen alat berat pada luar tidak berfungsi dengan baik? Diskusikan. Kalau menurut Tio gimana? Nah, kalau dia alat geraknya tidak berfungsi pada hewan itu. Gina, kalau Gina? Oh, lumpuh. Oke. Kalau Gusti ini sakit, hewannya akan sakit. Oke, silakan. Ya, dari pendapat teman-temannya langsung didiskusikan. Ya. Oh, ini sudah. Oke. Kalau Alvin menurut Alvin gimana? Oh, cacat lumpuh. Oke. Vicky. Oke, semua catat semua dulu. Ya, yang sampaikan teman dicatat. Ada masalah nggak? Vicky, ada masalah? Tidak. Jadi dipahami? Oke. Sebentar, silakan. Coba ngobrol. Ya. Sampaikan jawabannya. Gimana? Sudah? Belum? Oke. Sudah? Oke. Kelompok 1 sudah. Mantap diskusinya. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Selama berkelompok atau belajar kelompok, mendiskusikan masalah dengan kelompok, ada menemui kendala? Nah, ada? Lancar diskusinya? Lancar. Oke. Sudah menemukan jawabannya? Oke, sebentar. Anak-anak, salah satu ketua kelompok, setiap masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Tapi sebelum itu, kuliah sudah pada loyo-loyo nih semua. Sebelum itu kita akan melakukan ice breaking supaya anak-anak tetap kembali bersemangat. Oke? Oke. Silakan berdiri di samping tempat duduknya. Kita akan bergoyang. Ice breaking kita kali ini. Ice breakingnya seperti biasa. Tangan diputar-putar. Masih ingat? Masih. Kalau masih, geraknya harus semangat. Ya? Ya.
depan. Sudah siap? Sudah? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Anak-anak, selama Adelia mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Sebentar, kalau ada dari kelompok lain yang memiliki pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Ya? Ya. Oke, bisa? Bisa. Silakan. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi. Bagaimana jika salah satu komponen alam gerak pada hewan tidak berfungsi dengan baik? Misalnya, kaki hewan yang tidak berfungsi dengan baik, maka hewan itu akan kesulitan bergerak atau mengalami kelainan dan lutut. Karena kaki adalah salah satu komponen alat gerak pada hewan. Oke, itu tadi penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang memiliki pertanyaan? Ayo, silakan. Ada yang memiliki pertanyaan? Ya. Oke, gimana? Oke, Sinta bertanya untuk kelompok. Bagaimana jika salah satu kaki hewan itu lumpuh? Apa yang terjadi pada hewan tersebut? Gitu ya? Oke, silakan kelompok 1 diskusikan jawabannya, atau siapa yang mau menjawab? Oh, Gostu yang menjawab. Silakan Gostu. Gimana Gostu? Maka hewan itu akan berusaha untuk mencari makan Oke, itu tadi Sinta. Kalau salah satu kaki hewan lumpuh, hewan tersebut akan susah mencari makan. Karena susah mencari makan, lama-kelamaan hewan tersebut karena tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, silakan. Bagaimana jika salah satu komponen alat gerak pada hewan tidak berfungsi dengan baik? Karena ketika suatu makhluk hidup atau sendiri yang berada di belakang tidak memiliki suatu organ gerak, maka akan membuat tubuh lecet dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti mencari makanan dan lainnya. Maka itu organ gerak merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari bagi semua makhluk hidup. Oke, mantap. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak pas? Mantap, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Kita Bagaimana jika salah satu komponen alat gerak pada hewan tidak berfungsi dengan baik? Karena ketika suatu makhluk hidup atau sendiri yang berada di belakang tidak memiliki suatu organ gerak, maka akan membuat tubuh lecet dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti mencari makanan dan lainnya. Maka itu organ gerak merupakan komponen penting dalam kehidupan sehari-hari bagi semua makhluk hidup. Oke, mantap. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak pas? Mantap, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Lanjutkan kelompok berapa lagi? 3. Yuk, silakan kelompok 3 presentasikan hasil kerja kelompok. Teman-teman, bekerja dan mempresentasikan hasil diskusi. Bagaimana jika salah satu komponen alat gerak pada hewan tidak berfungsi dengan baik? Hewan tersebut akan lumpuh atau lama-kelamaan hewan tersebut akan mati karena tidak dapat bergerak untuk mencari makan atau minum. Oke. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Tidak? Tidak. Pas? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir, kelompok 4, silakan presentasikan hasil diskusinya. Oke. Hewan akan cacat, tidak bisa mencari makanan. Oke. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada?
Silakan beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Bagus, mantap. Semua pekerjaannya sudah bagus. Jadi kalau salah satu komponen pada hewan tidak berfungsi dengan baik, hewan tersebut akan mati. Kemudian tidak bisa mencari makan, hewan tersebut akan cacat, lumpuh. Kemudian organ geraknya tidak berfungsi. Nah, jadi apakah alat gerak pada hewan itu sangat penting? Penting. Sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Oke, bagus. Sebentar, KPD-nya dikumpul, ya. Silakan dikumpul hasil pekerjaannya. Baiklah, anak-anak. Kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, kita hari ini belajar tentang organ gerak hewan. Apa saja penyusun alat gerak pada hewan? Pertama, otot. Otot itu alat gerak apa? Aktif. Kedua, tulang. Organ alat gerak pasif. Kemudian, kalau hewan salah satu komponen pada hewan tidak berfungsi dengan baik, apa yang akan terjadi? Hewan tersebut akan lumpuh, cacat. Organnya tidak akan berfungsi dengan baik, susah melakukan kegiatan atau aktivitas, dan lama-kelamaan akan mati. Kemudian, ide pokok pada paragraf biasanya berada di mana? Awal paragraf. Nah, ada yang anak-anak mau tanyakan? Tidak? Sudah paham semua materi hari ini? Oke, sebelum kita mengakhiri, anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya. Untuk mengukur, ya silakan. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi hari ini, Ibu akan bagikan alat evaluasi, ya. Nah, nanti ini anak-anak kerjakan sebentar, kumpulkan kembali pada Ibu. Ini lembar evaluasi, ya. Silakan tulis nama dan dijawab. Silakan dijawab. Langsung dijawab di lembar.
Semuanya paham? Oke, baiklah. Kalau semuanya paham, jadi